Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya ya di semester ini. Saya akan mengajar tentang mata kuliah metode penelitian. Pertemuan pertama ini akan membahas tentang dasar-dasar penelitian dan metode ilmiah. Mudah-mudahan semua mahasiswa saya selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Amin. Tetap semangat walaupun online. Tujuan perencanaan pembelajaran ini ada tujuannya untuk KKP maupun tugas akhir atau skripsi sesuai dengan outline-nya. Nah, ini saya meminjam slide dari STMIK Nusa Mandiri ya. Pertemuan 1 sampai 6 metode ceramah, diskusi dan latihan soal, 9 sampai 14 presentasi per kelompok. Oleh karena itu, kalian buat satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari, buat beberapa kelompok yang terdiri dari, per kelompok itu ada sekitar 3 mahasiswa, jangan lebih ya. Nah, ini pembentukan kelompok. Oh, 2 mahasiswa saja, 10 kelompok ya, 2 mahasiswa saja, karena kalau 3 nanti khawatirnya tidak paham mengenai pembuatan untuk metode penelitian. Jadi saya nanti akan memakai outline dari Stikom CKI. Penilaian tugas tapi berbeda ya. Apa sih penelitian? Penelitian adalah pencarian yang sistematis terhadap masalah. Jadi penelitian ini sebetulnya mencari masalah ya. Mencari masalah lalu nanti akan dicari solusinya. Tapi secara sistematis, objektif, dan logis. Tadi menurut Nazir, kalau yang sistematis, objektif, dan logis itu menurut si Yusuf 2016. Tujuannya apa membuat penelitian? Yang pertama, mengubah kesimpulan yang telah diterima menjadi aplikasi baru dari dalil tersebut. Ya, jadi intinya kalau penelitian ini tujuannya untuk mencari solusi. Itu menurut Nazir tadi yang saya sebut. Kalau menurut Yusuf tahun 2016, penelitian ini adalah menjawab pertanyaan atau masalah yang sudah diteliti. Tadi ya, pada intinya secara umum penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dari setiap masalah. Proses penelitian. Proses ini adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan penelitian. Menurut Michelson, Suharjana 2012, yang pertama yaitu prosesnya identifikasi pertanyaan penelitian. Jadi kalian wawancara dulu dengan si customer atau si user. Yang kedua pendekatannya, kira-kira mau pakai apa nih pendekatannya? Pendekatan penelitian mau waterfall, mau spiral atau apa? Yang ketiga desain penelitian dan metode pengumpulan data yang cocok. Nah, ini metode pengumpulan data itu ada banyak, ada penyebaran kuesioner, lalu ada observasi, ada wawancara, dan lain-lain. Desainnya yang jelas biasanya menggunakan UML ya. Yang keempat, analisis data ini menggunakan deskriptif atau inferensial statik. Jadi bisa menggunakan angka ataupun hanya menggunakan penjelasan itu untuk analisis. Yang terakhir yaitu membuat laporan penelitian. Laporan penelitian ini berupa hasil skripsi kalian. Itu contohnya. Proses penelitian menurut Hauser atau Sarjana 2012 sama tadi, definisi mencari masalah. Itu yang pertama. Kalau kalian di skripsi itu mencari judul. Yang kedua, mencari referensi atau kepustakaan, contohnya jurnal-jurnal apa sih yang mirip dengan penelitian kalian. Yang ketiga, teori-teori yang relevan. Berarti kalian harus mencari buku, lalu teori dari jurnal yang sesuai dengan judul penelitian kalian. Yang keempat, desainnya. Desain ini mempertimbangkan rumusan dan tujuan penelitian. Jadi dicari masalahnya, lalu dicari solusinya berupa tujuan penelitian. Yang selanjutnya strategi sampling. Sampling ini adalah untuk penyebaran data. Strateginya apakah random atau non-random, ini untuk penyebaran kuesioner biasanya. Lalu selanjutnya menentukan strategi pengukuran dan alat ukur yang digunakan. Nah, ini pengukuran kalau misalkan kuesioner itu banyak pengukuran.
Boleh menggunakan apa saja, banyak sekali contohnya. Lalu ini juga pengukuran bisa menggunakan software AMOS. Sedangkan yang selanjutnya mengumpulkan data. Data-data ini adalah data-data dari si user. Contohnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diubah menjadi aplikasi atau dicari solusinya. Yang selanjutnya, setelah data sudah terkumpul, kalian analisis. Dianalisis lalu dibuat data-datanya secara rapi. Yang selanjutnya, komunikasi hasil penelitian. Jadi hasilnya itu dikomunikasikan semua. Aktivitas penelitian ada 3 bagian, yaitu rasional, kognitif, dan teologi. Itu menurut Sedarmayanti dan Hidayat 2011. Apa perbedaannya ketiga itu? Teleologi tadi namanya ya. Rasional adalah sesuai logika, tapi bukan lagu Agnes. Ini kaidah logika, berarti kalian berpikir secara logika. Kognitif ini sesuai dengan pengetahuan, jadi bukan hanya logika saja tapi sesuai dengan pengetahuan. Lalu teleologi, sebentar WhatsApp saya tutup dulu agar tidak mengganggu. Teleologi adalah sesuai dengan kebenaran, pemahaman, penjelasan, dan penerapan dengan melalui peramalan. Jadi teleologi ini semuanya melalui diramalkan. Diramalkan apanya? Diramalkan hasilnya, masalahnya, solusinya, maupun resiko yang akan terjadi. Aktivitas metode ilmiah. Aktivitasnya adalah metode ilmiah, maksud saya definisi apa sih metode ilmiah? Metode berarti prosedur. Prosedur untuk apa? Untuk pelaksanaan penelitian. Itu disebut metode ilmiah. Prosedur ini berupa langkah-langkah ya. Itu menurut Sedarmayanti dan Hidayat 2011. Lalu juga metode ilmiah itu dapat dikerjakan sesuai dengan kebenaran dan dipertimbangkan secara logis. Itu menurut Nazir 2009. Ilmu sebagai aktivitas metode ilmiah ada pola prosedural. Prosedural ini berarti sesuai langkah ya. Sesuai aktivitasnya berurut dari pengamatan, percobaan, pengukuran survei, dedukasi, induksi, analisis, dan sebagainya. Lalu ada juga tata langkah. Tata langkah ini ada penentuan masalah, dirumuskan, dikumpulkan data, penurunan, kesimpulan, dan pengujian hasil. Nah, ini teknik-teknik yang dilakukan, daftar pertanyaan, wawancara, dihitung, pemanasan, dan lainnya. Lalu alat-alat yang dapat digunakan ada timbangan, meteran, praipan, komputer, dan lainnya. Nah, ini yang mendukung aktivitas metode ilmiah. Aktivitas pengetahuan sistematis ada 3. Berdasarkan NUR 2016, ada konsisten. Jadi kalian kalau membuat penelitian itu harus konsisten. Kalau misalkan di awal ini sudah sistem penjualan, maka hanya sistem penjualan saja, tidak bercampur baur. Yang kedua, pernyataan sesuai dengan kenyataan. Jadi kalian buat penelitian ini sesuai dengan realita kalian. Misalkan aplikasi sudah jadi, kalian input data yang real. Yang terakhir ada pragmatis atau kegunaan di lapangan. Maksudnya penelitian atau solusi yang diberikan itu dapat berguna setelah diselesaikan. Koherensi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, fakta sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta harus konsisten, maksud saya konsisten. Jadi melalui pendekatan empiris atau bertolak dari fakta. Ini yang penting konsisten, intinya koherensi. Korespondensi. Nah, ini berkorespondensi berarti berhubungan dengan objeknya. Ini pernyataan berhubungan dengan objek. Jadi kalian buat penelitian itu harus berhubungan dengan objek yang dituju. Misalkan tadi objeknya adalah penjualan, maka harus berhubungan dengan penjualan. Pragmatis ini pengukuran dengan kriteria.
tadi pragmatis, kegunaan di lapangan ya. Jadi bersifat fungsional, harus berguna dalam kehidupan manusia, berguna bagi si user. Jangan kalian buat penelitian tapi tidak ada gunanya, dibuang begitu saja. Berdasarkan sudut pandang jenis penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua inferensial. Deskriptif ini adalah fakta-fakta yang sistematik. Jadi analisisnya sesuai dengan fakta-fakta yang sistematik. Jadi benar-benar realnya, keadaannya, proses bisnisnya kalian harus tahu, harus wawancara, harus tanya ke si usernya. Lalu diurutkan secara sistematik. Inferensial. Nah, ini ada hipotesis dalam setiap analisis hubungan. Jadi menggunakan praduga-praduga ya, hipotesis. Misalkan ternyata orang gemuk berhubungan dengan sakit darah tinggi. Nah, itu adalah hipotesis satu. Atau yang kedua, misalkan orang kurus berhubungan dengan penyakit jantung, itu hipotesis dua. Itu dugaan-dugaan ya, hipotesis ini. Manfaat penelitian. Apa sih manfaatnya penelitian? Nanti akan ada proposal, tugas akhir. Nah, ini juga semua penelitian laporan. Manfaat menurut Ana tahun 2018 yang pertama, dapat mengidentifikasi masalah, karena tadi sudah mendapat judulnya ya. Yang kedua adalah mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Nah, sistem kerja proses bisnisnya itu dapat diketahui karena dari hasil wawancara. Yang ketiga, menambah keyakinan, jadi mendapatkan solusi. Yang keempat, hubungan kerjasama antar tim, karena sering mengerjakan penelitian, makanya hubungannya jadi solid. Selanjutnya, melatih dalam bertanggung jawab. Nah, setiap penelitian ini harus ada tanggung jawabnya, harus selesai dan harus ada hasilnya. Yang selanjutnya, rekomendasi tentang kebijakan suatu program. Misalkan program yang lama sudah kurang bagus diteliti, nah makanya diteliti sehingga mendapatkan hasil yang relevan, yang tidak relevan, sehingga harus memberikan rekomendasi untuk suatu program baru. Yang selanjutnya, menambah wawasan dan pengalaman. Nah, untuk penelitian kalian mengerjakan skripsi pastinya belum pernah ya. Itu akan menambah wawasan dan pengalaman kalian sehingga kalian sudah terbiasa mengerjakan. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, sama tadi sebenarnya diulang-ulang ya, merumuskan masalah, judulnya apa, hipotesis, praduga-praduga seperti tadi, apakah orang kurus berpengaruh pada penyakit jantung atau orang gemuk berpengaruh pada penyakit darah tinggi dan lain-lain. Lalu variabel penelitian apa aja tadi? Tadi variabel penelitian berarti orang kurus, jantung, orang gemuk, darah tinggi ya. Prosedur kerja ini bagaimana nih proses bisnisnya? Apa dulu? Apa menentukan data pasien, lalu mengecek dan lain-lain. Data-data ini, nah ini sama dengan prosedur kerja. Prosedur kerja ini maksudnya tadi setelah itu, setelah didapat data, desain atau bagaimana? Mengumpulkan data, ini maksudnya data-data yang tadi misalkan pengaruh tadi kesehatan ya orang gemuk, maka data-data pasien dibutuhkan dan data-data histori ketika dia periksa. Yang selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data yaitu data-data yang sudah ada itu dianalisis dengan menggunakan diagram-diagram, nanti diolah bentuknya tabel agar lebih rapi. Yang selanjutnya membuat kesimpulan, tadi setelah hipotesis dibuat kesimpulan kalau memang orang gemuk tadi berpengaruh terhadap darah tinggi atau orang kurus terhadap jantung. Disimpulkan sesuai dengan fakta real, sesuai dengan data real. Yang selanjutnya komunikasi hasil penelitian. Nah, hasilnya jika memang buruk maka tidak mendapatkan hasil yang relevan. Nah, ini ada latihan soal pertemuan 1, silahkan dikerjakan. Ini nomor 1, nomor 2. Silahkan dicatat. Lalu nomor 3. Setelah itu nomor 4. Dan yang terakhir ini silahkan dicatat, diketik boleh, catat pakai tangan boleh, lalu nanti dikumpulkan di Google Classroom ya, nanti saya akan buat Google Classroom. Ini nomor yang terakhir.
Nomor 5. Oke, sudah habis. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.